وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala lana syahra Ramadan syahran mubarakan wa anzalallahu ta'ala fi hadzal syahril mubarak al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala al-mujahidin min ashabihi wa ala al-ummatil islamiyyati jami'an allazina yattabi'una hudah wallazina yakhtuna khutwah ila yaumi an yalqaw rabbahum. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasa syukur yang tak dapat kita ungkapkan pada lisan ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hidup kita pada malam Ramadan. Malam hari ini adalah malam yang pertama dari malam-malam Ramadan yang insya Allah akan kita lalui bersama untuk meraih segala kemuliaan, untuk mendapatkan segala keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam wahyu yang kita yakini. Nas'alullaha an yataqabbala minna salihal a'mal. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan segala amal dan ibadah kita yang insya Allah kita akan tunaikan dengan penuh ikhlas, dengan penuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika saja seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memuji para sahabat, amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha. Mereka para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang penuh kesungguhan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah. Perilaku keimanan kita yang sejati adalah ketika kita sanggup memadukan antara perbuatan baik yang kita lakukan tanpa syarat kepada siapapun, wa khasyah, tapi juga kita menyisakan rasa takut atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sebagaimana pula orang-orang munafik gemar melakukan keburukan, gemar melakukan kerusakan, namun mereka merasa aman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para sahabat berjuang melakukan berbagai macam ketaatan, mereka khafu an turadda alaihim
Mereka takut jika kebaikan-kebaikan itu ditolak dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, salah satu sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut Ramadan ini adalah suasana riang, suasana kegembiraan, suasana kebahagiaan, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman insya Allah memiliki waktu yang cukup panjang untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhan penciptanya, hendaklah dia mengamalkan amalan-amalan yang baik dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda kegembiraan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suatu riwayat, misalnya suatu ketika Umar radhiyallahu taala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan terbaring begitu, beristirahat. Dan Umar radhiyallahu taala anhu melihat punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekas padanya itu tempat tidur yang terbuat dari pelepah kurma. Tikar barangkali dalam bahasa kita. Dan seketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak rela. Bagaimana mungkin engkau adalah seorang hamba Allah yang begitu mulia di alam semesta ini, diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan ajarannya kepada umat manusia, sebaik-baik manusia di alam semesta, tidur hanya beralaskan tikar yang terbuat dari daun kurma, dan itu pun membekas pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak rela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah kau tidak rela jika mereka diberikan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah di akhirat, dan kemudian Allah menyimpan kenikmatan itu bagi kita? Apakah engkau tidak rela, wahai Umar, kenikmatan para penguasa Romawi, para penguasa Persia disegerakan oleh Allah, dan kemudian kenikmatan bagi kita disimpan oleh Allah di akhirat? Ini adalah ekspresi kegembiraan atau kebahagiaan yang berbeda dari pandangan-pandangan orang-orang sekular, pandangan orang-orang yang tidak meyakini hari akhir. Sebab itulah kemudian di dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka berbahagia, dan itu adalah lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Ayat ini memberikan satu pesan moral ketika Al-Quran mengkritik perilaku hidup orang-orang seperti Qarun yang gemar sekali mengumpulkan harta dunia, syahwat keduniaan yang sama sekali tidak pernah ada batasnya. Dia gembira dengan harta-harta dan materi dunia itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, surat Yunus ayat 58, mengalihkan objek kegembiraan umat Islam. Bukan kegembiraan dengan harta, bukan kegembiraan dengan syahwat duniawiyah, tetapi kegembiraan kita adalah dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh As-Sa'di di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bifadlillah allazi huwal Qur'an. Karunia Allah itu adalah Al-Qur'an allazi huwa a'zamu ni'matin wa minnah. Al-Qur'an merupakan nikmat Allah yang teragung dan karunia Allah yang teragung, di mana dengan Al-Qur'an itu Allah mengutamakan orang-orang yang beriman di atas para hamba yang lain. Wa birahmatihi, dengan rahmatnya. Al-Imam Sa'di menyatakan ad-din wal iman. Kegembiraan kita itu hanyalah bersebab karena din, Islam dan keimanan, wa ibadatillahi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi. Selain din dan keimanan, kita juga gembira dengan ibadah kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Orang-orang yang beriman hendaklah gembira dengan keimanan, dengan agama, dengan penghambaan diri yang seutuhnya kepada Allah, cinta yang tulus kepada Allah, mahabbah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Itu jauh lebih utama dan jauh lebih baik daripada segala harta kekayaan yang dikumpulkan oleh orang misalnya sekelas Qarun. Fa ni'matuddin muttasilatun bisa'adatid darain. Nikmat agama ini, saudara sekalian, sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ataupun juga kehidupan kita di akhirat. Seperti kemarin malam kita sampaikan, Al-Imam Ibnu Ashur di dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Karakter manusia itu cenderung hanya mengetahui hal-hal yang bersifat zahir, artifisial, permukaan daripada kehidupan dunia. Wahum yajhaluna daqaiqaha. Mereka jahil terhadap detail-detail persoalan hidup. Wahiyya haqaiquha. Padahal justru itulah hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh
seorang tokoh pergerakan Abul Hasan Ali An-Nadawi. Judulnya itu adalah Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Kerugian apa yang diderita oleh dunia ini ketika umat Islam mengalami kemunduran. Beliau menukil satu dialog yang indah antara seorang filosof berkebangsaan India, seorang muslim, dengan seorang tokoh dari Inggris. Dan beliau, seorang filosof muslim, menyatakan, Anda wahai bangsa barat, tapi ini kita tidak berbicara tentang suatu batasan geografis, kita berbicara tentang pandangan hidup yang anti Tuhan. Anda orang-orang yang terbang dan kemampuan Anda terbang melebihi burung-burung yang ada di udara. Anda menyelam di lautan melebihi kehebatan ikan-ikan yang diciptakan oleh Allah di dalam samudera. Hanya satu yang Anda tidak tahu, mau kemana Anda di dalam hidup ini. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, kegembiraan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kegembiraan palsu, bukan kegembiraan buatan yang serba semu. Maka di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah kemudian meluruskan orientasi kita. Ramadan kita sikapi dalam perspektif itu. Ketika misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggembirakan umat dan termasuk kita, wahai umatku, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah syam. Pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup oleh Allah, para setan dibelenggu, dan di situ terdapat satu malam kemuliaan yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, munajat, taubat, istighfar, dan kesalehan-kesalehan kemanusiaan yang lain barangkali, ya, atas dasar keimanan dan pengharapan kepada Allah, ya, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini adalah konsep kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, kegembiraan secara ruhiyah spiritual bukan kegembiraan semu, permainan-permainan yang senda gurau, ya, yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kesyukuran kita, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, Ramadan pada masa ini atau pada tahun ini secara khusus akan menjadi Ramadan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Berbeda dengan masa-masa yang lalu yang kita lalui, di mana Ramadan ujian-ujian yang ditampakkan oleh Allah kepada kita murni pada hal-hal yang berkaitan secara spesifik dengan siamu Ramadan. Tetapi pada tahun ini ujian kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena virus itu yang menciptakan juga Allah. Kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu entitas apapun yang ada di permukaan bumi ini, di alam semesta, kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalian tidak pernah memahami bagaimana mereka bertasbih, bagaimana mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif ini, saya pribadi meyakini bahwa COVID-19 yang saat ini terus barangkali dalam masa waktu yang akan datang membersamai kita adalah bagian daripada makhluk Allah yang sedang menjalankan amanah tasbihnya kepada Allah. Karena memang tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali dia bertasbih. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, walau ta'ir yatiri bijanahaihi illa umamun amsalukum. Burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya juga hamba Allah seperti kalian. Mereka adalah ciptaan Allah yang sedang melaksanakan tugasnya, yang Allah lah kemudian mengetahui apa hikmah di balik ini semuanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam konteks kegembiraan ini kita pun juga memahami COVID-19 dengan cara pandang yang bahagia, dengan cara pandang kegembiraan, keimanan kita. Sebab itulah kemudian di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, kun lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita kecuali itu telah ditulis dan dicatat oleh Allah sedemikian detail. Allah juga menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa dan terjadi di muka bumi ini, di alam yang besar ini, dan tidak juga menimpa diri kalian, kecuali semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak merasa berputus asa dari apa yang telah luput dari kalian, dan tidak terlalu lupa diri saking gembiranya dari apa yang masih kalian pegang. Jadi semuanya adalah dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kemudian kita harus meresponnya di dalam frame dan perspektif keimanan kita. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, wala in ijtama'atil jinnu wal ins ala ya an yanfa'uk ma yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalau jin dan manusia semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat bagi kamu, semuanya tidak akan terjadi manfaat itu kecuali memang telah ditentukan oleh Allah.
wala in ijtama'atil jinnu wal ins ala an yadhurruk ma yadhurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Bahkan mereka berkonspirasi, mereka bersatu padu untuk memberikan mara bahaya kepadamu pun tidak akan terjadi kecuali mara bahaya dan mudarat itu telah dicatat oleh Allah atas kamu. Jadi keimanan yang sedemikian rupa inilah kemudian yang memberikan kita ketenangan baik secara zahir ataupun batin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam qalbu orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka semakin bertambah dari keimanan yang memang telah ada pada diri mereka. Jadi orang yang beriman tidak akan pernah terlampau risau menghadapi persoalan ini. Bahkan diresponnya dengan penuh kebahagiaan karena keimanan yang kokoh di dalam hatinya. Sebab itulah kemudian kita juga memandang bahwa apa yang diturunkan oleh Allah dalam peristiwa ini adalah bentuk lain daripada rahmat dan kasih sayang kepada Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, mengapa kita katakan demikian? Karena Allah yang menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa anna ghadabi wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Dan bahwa rahmat Allah dan kasih sayangnya jauh mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita dapatkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu wabah yang terjadi pada waktu itu, yaitu adalah taun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan wabah taun itu sebagai rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkena dengan penyakit atau wabah taun, lalu dia tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran, dan dia dalam keadaan mengetahui betul annahu la yusibuhu, bahwasanya tidak ada yang menimpa dia illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, kana lahu mislu ajri syahidin,
Ya, orang yang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan imbalan atau pahala seperti orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Cara pandang keimanan kita terhadap wabah yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, justru memberikan kita satu makna yang sama sekali berbeda dari orang-orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tentang orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, ya. Orang-orang yang bersabar menghadapi peristiwa ini dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang yang mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam satu hadis yang sahih juga dinyatakan bahwa, ya, jika seseorang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kedudukan yang sangat tinggi baginya di akhirat nanti, tetapi amal ibadahnya tidak sampai pada kedudukan yang telah dijanjikan oleh Allah itu, telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang itu baik pada jasadnya, ya, baik pada jiwanya, baik pada hartanya dan seterusnya. Lalu Allah jadikan orang tersebut sabar menghadapi ujian Allah, dan dengan kesabarannya itu Allah kemudian menaikkan derajatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bahkan orang yang wafat pun dalam peristiwa itu dinyatakan sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan terhormat, mulia, dan mendapatkan rahmat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara pandang ini sangat penting bagi kita agar kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang kehilangan makna, orang-orang yang punya pandangan yang tidak produktif terhadap apa yang sejatinya dan sesungguhnya sedang terjadi di tengah-tengah kita. Karena itulah saudara sekalian, saya sampaikan pandangan keimanan kita di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ayat yang saya sampaikan tadi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, akan melahirkan suatu kedamaian, akan melahirkan suatu ketentraman batin, bahwa semua yang terjadi ini adalah bahasa lain daripada kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Karena itulah kemudian ketika misalnya pada bulan Ramadan yang pada waktu-waktu yang lalu kita hidupkan malam-malam kita dengan memakmurkan masjid misalnya, melakukan qiyamul lail, melakukan tarawih, melakukan tadarus bersama tetangga, kawan-kawan kita di perumahan, di kampung dan lain-lain. Itu juga suatu kebaikan tentu, pasti tidak ada yang meragukan itu. Tetapi ketika Allah memberikan kita rahmat yang lain, maka Allah pun tidak ingin luput, tidak ingin agar para hambanya itu lepas dari rahmat yang lain ini. Maka Allah kemudian lindungi para hambanya dengan memberikan tuntunan-tuntunan, bukan meninggalkan amalan-amalan saleh, tetapi
mengganti amalan-amalan yang wajib ini dengan amalan-amalan wajib yang lain. Amalan-amalan sunnah yang ini dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Allah yang merintahkan kita untuk sholat berjamaah. Bahkan derajatnya tidak kurang dari 27 derajat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah daripada orang yang menunaikannya sendirian. Tetapi di dalam suasana yang sedemikian rupa, rahmat Allah dalam bentuk yang lain. Allah tidak ingin pula hamba-hambanya yang sedemikian baik di hadapannya itu binasa begitu saja. Maka Allah katakan, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Dari sinilah kemudian para ulama kita memberikan suatu anjuran kepada umat ini untuk kemudian menghindari sesuatu yang dalam perspektif para ahli dan ilmuwan adalah merusak atau potensi merusak. Itu jauh diutamakan daripada mengambil suatu maslahat. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, jika selama ini kita memaknai Ramadan dalam hiruk pikuk kita, secara sosiologis barangkali secara sosial kemasyarakatan, bahkan kita larut di dalam spiritualitas masif massa ya. Kita senang melakukan kegiatan-kegiatan amal-amal saleh ketika kita dalam keadaan ramai. Tetapi hari ini Allah kemudian ingin menguji kita. Apakah kita orang-orang yang konsisten menghambakan diri kepada Allah dengan menegakkan Ramadan dalam, mohon maaf saya katakan, dalam suasana keheningan, dalam suasana kesahajaan, dalam suasana bahkan kesendirian. Tetapi tidak ada yang berkurang daripada itu semua. Kita teringat misalnya saudara sekalian, ketika Nabiullah Musa dan Harun, mari kita baca surat Yunus ayat ke-87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Harun, agar mereka berdua menyiapkan rumah di Mesir, rumah-rumah. Dan diperintahkan oleh Allah kepada kedua orang mulia ini untuk menjadikan rumah-rumah itu sebagai kiblat dan menegakkan sholat. Kalau kita membaca tafsir yang sederhana sekali, Anda membaca tafsir Jalalain misalnya, apa kata beliau? Al-Imamanil Jalilan. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ay ittakhidal liqaumikuma bimisra buyuta. Siapkan rumah-rumah bagi kaummu di Mesir dan jadikan rumah-rumah itu sebagai kiblat, sebagai tempat sholat tusalluna fihi, agar Anda dapat menunaikan sholat, lita'manu minal khawf, agar kalian bisa selamat dari rasa takut. Wa kana Fir'aun, dan ingat Fir'aun pada masa itu sangat kejam, mana'ahum minas sholat, yang melarang mereka menegakkan sholat. Tentu dengan syariat pada masa itu adalah penguasa yang sangat zalim. Maka Allah memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk apa? Untuk menyiapkan rumah-rumah dengan segala fasilitasnya dan dijadikan rumah ini sebagai kiblat, tempat menunaikan sholat ketika terdapat suasana yang menakutkan. Dalam hal ini adalah ancaman seorang penguasa yang sangat zalim, yaitu adalah Fir'aun. Agar apa? Agar umatnya bisa selamat dari kejahatan yang luar biasa di
dilakukan oleh penguasa yang zalim ini. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Mutawalli Sya'rawi juga menyatakan demikian. Ya, di dalam tafsir beliau tentang ayat ini, ya, beliau memberikan pengertian dan pemahaman ya kepada kita yang begitu indah. Ya. Yang kemudian dalam bahasa saya simpulkan, fungsi rumah bagi kita itu adalah sebagai kiblat. Kalau rumah itu adalah sebagai kiblat, maka maknanya itu adalah dua. Pertama, metafora bagi orang yang sholat. Kalau orang sholat tidak menghadap ke kiblat, sementara dia tahu arah kiblat itu, maka sholatnya itu tidak sah. Artinya apa? Sholatnya itu batal. Ya. Sholatnya tidak sah. Anda harus menghadap kepada kiblat. Ya. Yang kedua, ya, makna kiblat itu adalah menegakkan aktivitas rohani di dalam rumah kita masing-masing. Dan ini juga selaras dengan misalnya apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, ketika beliau menyatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menasihati umatnya untuk menyatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhizuha qubura. Jadikan di rumah kalian sebagian dari solat kalian, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, artinya apa, saudara sekalian? Ada satu pesan moral yang sangat mendalam di dalam ayat ini dan di dalam hadis Rasulullah. Kerapuhan suatu bangsa itu, sehebat apapun bangsa itu adalah dimulai daripada kerapuhan masyarakat. Dan kerapuhan suatu masyarakat itu juga bermula daripada kerapuhan rumah tangga. Dan hari ini kita di Indonesia sebetulnya menghadapi suatu persoalan yang sangat serius. Ketika struktur rumah tangga kita ini rapuh karena berbagai macam tantangan milenium baru yang sangat dahsyat. Tantangan kemodernan, tantangan sosial media yang begitu dahsyat, teknologi informasi yang begitu dahsyat. Bahkan modus dan bagaimana dia masuk ke dalam diri kita, bahkan rumah kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Kita sibuk dengan berbagai hal kepada orang lain dan urusan orang lain. Dan selama ini kita melupakan diri kita lupakan struktur keluarga kita, akhirnya rapuh. Dalam persoalan inilah kemudian kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat indah. Saatnya bagi kita, mumpung Allah kemudian menebarkan rahmatnya dalam bentuk yang lain, monggo kita jadikan rumah kita ini sebagaimana Allah perintahkan Nabiullah Musa, ij'alu buyutakum qiblah. Dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, rumah itu harus menjadi orientasi kehidupan kita, persis seperti orang yang menunaikan sholat. Yang kedua, rumah tidak boleh menjadi tempat yang hampa makna. Seperti kuburan misalnya. Tempat yang menakutkan, dingin, sepi. Banyak memang penghuni kuburan di situ, tapi tidak ada kehangatan yang terlihat. Bahkan orang barangkali takut daripada kuburan untuk sebagian masyarakat kita. Inilah yang saya katakan, mari kita bangun istana Ramadan kita di rumah. Apakah ini sesuatu yang baru? Saya katakan tidak. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Saya catat di sini misalnya, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dari Aisyah radhiyallahu taalaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, amara bibina'il masajid fid duar. Ya.
Rasulullah memerintahkan kita untuk membangun masjid di rumah-rumah kita, wa antunazzab, dan rumah-rumah itu dibersihkan, wa antutayyab, dan rumah-rumah itu diberikan wewangian. Memang para ulama kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis itu adalah suatu perkampungan. Tetapi juga para ulama yang lain pun mengatakan apa yang disebut dengan ad-duar itu adalah rumah itu sendiri. Sebagaimana juga sebutannya dalam bahasa yang lain ad-dar. Maka adalah rumah, misal adalah suatu masjid yang digunakan untuk beribadah oleh setiap keluarga di dalam rumahnya sendiri. Suatu hal juga, satu riwayat juga kita dapatkan ya dari Al-Imam Bukhari ya, di dalam sahih beliau, misalnya seorang sahabat mulia ya, beliau adalah Itban bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat yang pernah ikut serta di dalam peperangan Badar. Ya. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, qad ankartu basari." Aku ini mengingkari pandangan mata. Artinya apa? Pandangan matanya itu tidak dapat dipercaya. Dia sangat lemah, kabur pandangannya. Wa ana usolli liqaumi, sementara saya pun juga memimpin sholat untuk kaum saya. Tetapi ketika suatu saat hujan itu begitu deras, lalu kemudian wadi yang membatasi antara saya dan masjid tersebut itu sulit saya lewati. Saya tidak bisa datang ke masjid mereka itu untuk mengimami mereka. Wahai Rasulullah, dia bilang ya, jika engkau datang sekarang ini lalu sholat di dalam rumahku, maka aku jadikanlah rumah itu sebagai tempat sholat. Maka Rasulullah mengatakan, sa'afalu insyaallah, saya akan lakukan apa yang kau harapkan. Sampailah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat kepada Itban di mana tempat aku sholat. Lalu ditunjukkanlah oleh sahabat tersebut suatu tempat di dalam rumahnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat di situ. Ini yang saya katakan, sahabat-sahabat sekalian, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk kemudian tidak perlu risau, ya. Kita pindah dari satu kewajiban Allah menuju kewajiban Allah yang lain. Kita pindah dari satu sunnah Allah, Rasulullah, kepada sunnah Allah dan sunnah Rasulullah yang lain. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga, dan itu keistimewaan beliau, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bumi ini sebagai masjid, tempat bersujud, ya, dan tempat yang mensucikan. Saatnya kita buktikan bahwa rumah-rumah kita adalah tempat di mana anak, istri, keluarga kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman mereka dengan Ramadan. Dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, saya sangat yakin kita bisa menegakkan dan mendirikan suatu istana Ramadan di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu saya katakan, tidak heran Ramadan ini akan menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, taman bunga yang sangat indah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan ya, sebagai tarhib Ramadan ya, ekspresi kegembiraan kita bagaimana kita menjalani puasa Ramadan, ibadah Ramadan ya, dalam suasana kegembiraan, kebahagiaan ya, meskipun kita sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah ini adalah ekspresi cinta dari Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah timpakan bala kepadanya. Dan ingat, ada dua hal yang kita jangan lupakan. Ibtila ya, ujian dan cobaan itu adalah konsekuensi bagi orang-orang yang beriman. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekali lagi, ujian dan cobaan adalah konsekuensi logis daripada keimanan kita. Dan yang kedua adalah
waliyumahhisal ladzina amanu wa yamhaqal kafirin, agar Allah kemudian membersihkan ibarat emas yang disepuh. Emas dimasukkan ke dalam cairan yang begitu panas, tapi kemudian akan terpisahlah mana buih yang tidak bermakna dan mana emas yang sesungguh-sungguhnya emas. Itu adalah tamhis. Allah ingin mengetahui siapa yang jujur beriman di antara kita dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.